Jadi di sini kita mendapatkan soal yaitu turunan ketiga dari Y plus turunan kedua dari Y minus 13 turunan pertama dari Y plus 10 Y sama dengan X pangkat minus X. Maka di sini kita bisa mencari terlebih dahulu untuk mencari persamaan homogen. Untuk mencari persamaan homogen, di sini kita mendapatkan persamaan yaitu turunan ketiga dari Y plus 2 turunan kedua dari Y dikurang 13 turunan pertama dari Y plus 10 Y sama dengan X sama dengan 0. Nah, di sini kita melakukan permisalan. Untuk permisalan dari Y yaitu sama dengan pangkat Rx. Nah, setelah itu kita lanjut untuk mencari turunan pertama dari Y, turunan kedua dari Y, dan turunan ketiga dari Y. Sehingga didapatkan contohnya untuk turunan pertama dari Y yaitu sama dengan Re pangkat Rx. Dan di sini terlampir juga untuk turunan kedua dari Y sama dengan R kuadrat pangkat Rx, dan turunan ketiga dari Y yaitu sama dengan R pangkat 3 pangkat Rx. Nah, sehingga didapatkan yaitu R pangkat 3 pangkat Rx plus 2 R pangkat 2 pangkat Rx dikurang 13 R pangkat Rx plus 10 pangkat Rx sama dengan 0. Nah, karena pangkat Rx tidak pernah 0 untuk nilai R1, maka dapat membagi seluruh persamaan dengan pangkat Rx. Nah, di sini bisa kita tulis terlebih dahulu yaitu akar-akarnya sebagai berikut. R pangkat 3 sama R pangkat 3 plus 2 R pangkat 2 dikurang 13 R plus 10 sama dengan 0, sehingga mendapatkan akar-akarnya sebagai berikut, yaitu R sama dengan 1, R sama dengan 2, dan R sama dengan minus 5. Setelah itu, di sini kita cari untuk solusi homogen YH-nya. Untuk solusi homogen YH di sini bisa kita tulis terlebih dahulu yaitu YH sama dengan C1 pangkat X plus C2 pangkat 2X plus C3 pangkat minus 5X, sehingga didapatkan untuk YP-nya yaitu sama dengan kurung muka A pangkat X pangkat 2 plus BX plus C kurung tutup pangkat minus X. Nah, setelah itu kita lanjut untuk mencari turunan pertama, kedua, ketiga dari nilai YP yang telah kita tulis tadi, yang mana YP-nya itu kan yang di atas itu. Nah, kita lanjut untuk mencari turunan pertamanya, yaitu turunan pertama dari YP sama dengan minus A X pangkat 2 plus 2A dikurang B X plus B dikurang C pangkat minus X. Nah, setelah itu kita lanjut untuk mencari turunan kedua dari YP. Untuk mencari turunan kedua dari YP di sini bisa kita tulis yaitu turunan kedua dari YP A pangkat A X kuadrat dikurang 4A dikurang B X plus 2A dikurang B plus C pangkat minus X. Di sini kita tulis terlebih dahulu untuk Y. Turunan kedua dari P sama dengan D per DX bermuka minus A X kuadrat plus 2A dikurang B X plus B dikurang C pangkat minus X, sehingga terlampir untuk turunan kedua sebagai berikut. Nah, setelah itu kita lanjut untuk mencari turunan ketiga. Untuk mencari turunan ketiga di sini bisa kita tulis terlebih dahulu yaitu turunan ketiga dari YP sama dengan D per DX kurang muka A X kuadrat dikurang 4A dikurang BX plus 2A dikurang B plus C pangkat minus X, sehingga didapatkan untuk turunan ketiga dari YP yaitu sama dengan minus A X kuadrat plus 6A dikurang BX plus minus 2A plus C pangkat minus X. Nah, setelah itu di sini kita lanjut untuk substitusi ke persamaan diferensialnya. Persamaan diferensial yang mana yang ada pada soalnya, yaitu turunan ketiga dari Y plus 2 turunan kedua dari Y dikurang 13 turunan pertama dari Y plus 10 Y sama dengan X pangkat minus X. Nah, didapatkan untuk hasilnya yaitu kita tulis terlebih dahulu untuk substitusi ke persamaannya, yaitu
untuk substitusi persamaan diferensialnya didapatkan, yaitu di sini minus ax kuadrat plus 6a minus b x plus b dikurang c pangkat minus x plus 2ax kuadrat dikurang 4a dikurang b x plus 2a dikurang b plus c pangkat x minus 3 minus a x kuadrat plus 2a minus b x b dikurang c pangkat minus x plus 10 a x kuadrat plus bx plus c pangkat minus x sama dengan x pangkat minus x. Nah setelah itu di sini bisa kita jabarin lagi atau kita sederhanakan lagi, karena untuk membagi seluruh persamaan pangkat minus x nya, karena pangkat minus x itu tidak sama dengan 0, maka dapatkan hasil sebagai berikut. Nah, setelah itu kita lanjut untuk menyamakan koefisien dari setiap pangkat x, yang mana di sini kita menyamakan koefisien x kuadrat terlebih dahulu. Nah, didapatkan untuk x kuadrat itu yaitu minus a plus 2a dikurang minus a dikurang 2a dikurang 13 minus a plus 10 sama dengan 0 saja. Untuk yang koefisien x yaitu sebagai berikut. Dan untuk koefisien konstantanya yaitu sebagai berikut. Nah, setelah itu dengan menyelesaikan sistem persamaan ini, maka kita akan mendapatkan nilai A, B, dan C. Maka di sini bisa kita tulis untuk koefisien x kuadratnya minus A plus 2A dikurang 13 dikurang A plus 10 A sama dengan 0, maka nilai A itu sama dengan 0. Selanjutnya untuk koefisien dari x-nya yaitu sama dengan 6A dikurang B plus 2 minus 4A plus B dikurang 13 2A dikurang B plus 10B sama dengan 1, maka B nya itu sama dengan 1/24 saja untuk mencari koefisien konstantanya. Jadi nilai C nya yaitu nilai C nya di sini kita tulis terlebih dahulu. Maka di sini kita akan mendapatkan nilai C nya sama dengan 5/208 dari mana? Dari substitusi antara nilai A yang sama dengan 0 dan juga B sama dengan 1/24. Setelah itu kita lanjut untuk menyelesaikan soal yang B. Untuk menyelesaikan soal yang B, langkah yang pertama kita akan melakukan menyelesaikan persamaan homogen dari GH-nya. Yaitu di sini bisa kita tulis terlebih dahulu. Maka untuk persamaannya yaitu turunan ketiga dari Y plus 2 turunan kedua dari Y dikurang 13 turunan pertama dari Y plus 10 Y sama dengan 0. Maka di sini kita mendapatkan solusi homogennya yaitu C1 pangkat X plus C2 pangkat 2X plus C3 pangkat minus 5X. Karena di sini itu tadi kan udah mendapatkan persamaan sederhana ya, yaitu Y-nya itu dipermisalkan menjadi R. Maka di sini R pangkat 3 plus 2R pangkat 2 dikurang 13R plus 10 sama dengan 0, maka akan didapatkan untuk pemfaktorannya ya, akar-akarnya jadinya itu yaitu R sama dengan 1, R sama dengan 2, dan R sama dengan minus 5. Setelah itu kita lanjut untuk menentukan solusi partikular YP. Nah, di sini bisa kita tulis terlebih dahulu untuk persamaannya. Nah, setelah itu kita di sini akan mencari turunan kedua, turunan ketiga, dan
turunan pertama. Nah, di sini kita lanjut untuk menyelesaikan bersama sistemnya untuk V1x, V2x, dan V3x. Nah, di sini kita lanjut mencari turunan pertama. Untuk mencari turunan pertama, di sini kita mendapatkan untuk turunan pertamanya yaitu sebagai berikut. Nah, saja untuk turunan keduanya yaitu sebagai berikut. Turunannya sama seperti penurunan biasa. Nah, setelah itu kita lanjut untuk mencari keturunan ketiganya. Untuk turunan ketiga yaitu Nah, setelah itu kita lanjut untuk mengintegrasi karena untuk mencari V1x, V2x, dan V3x. Nah, untuk mencari V1x dan seterusnya, maka di sini bisa kita tulis untuk V turunan pertama dari V1 itu sama dengan F1 kurung buka X. Tapi di sini kita tulis aja untuk integrasi untuk fungsi F1x, F2x, F3x, maka dapatkan untuk V1x sama dengan integral F1x dan dx. Maka ditulis juga untuk bagian V2 dan juga V3-nya seperti yang terlampir. Selanjutnya di sini untuk YX-nya sama dengan YH plus YP H sama dengan C1 E pangkat X plus C2 C 2 pangkat 2X plus C3 E pangkat minus 5X. Nah, di sini kita lanjut untuk mencari nilai untuk mencari YP dari YX-nya. Di sini untuk YP-nya di sini bisa kita tulis aja untuk V1X E pangkat X plus V2X E pangkat minus 2X dan V3X E pangkat minus 5X. Maka didapatkan untuk nilai X yaitu yang terlampir. Selanjutnya kita lanjut untuk mencari data langkah-langkahnya. Di sini caranya yang V1 V1 turunan pertama X sama dengan G1 X per W. Nah, begitu juga untuk kita tulis bagian V2 turunan pertama, V3 turunan pertama, dan seterusnya. Jadi maka W sama dengan E pangkat X, E pangkat 2X, dan E pangkat minus 5X. Maka bisa kita tulis sebagai berikut. W sama dengan Nah, setelah itu kita lanjut untuk mengintegrasi. Untuk mengintegrasi di sini kita bisa tulis untuk turunan pertama dari V1 yaitu sama dengan integral dari G1x plus W dx dan V2 turunan pertama seperti berikut sama dan turunan dari turunan pertama dari V3 sebagai berikut.